Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu tenaga honorer peserta seleksi P3K tahap 1 ini. Berikut Bapak Ibu sekalian, kita akan update informasi terbaru terkait dengan administrasi untuk seleksi P3K 2024 ini. Hal mana ini ada bocoran terbaru dari BKN terkait perkembangannya Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Iya, di hari ini Bapak Ibu sekalian ada informasi terbaru dari BKN terkait dengan hasil verifikasi berkas. Yang pertama kita lihat untuk guru, hingga saat ini yang sudah daftar 247.451, kemudian submit 186.498, dinyatakan memenuhi syarat 63.108, dan tidak memenuhi syarat ini Bapak Ibu sekalian sudah cukup banyak ya, 2.963. Ini tentu menjadi catatan penting kepada Bapak Ibu yang nantinya akan meresum. Ini ada masih 2 hari lagi sisa agar betul-betul diperhatikan ya Bapak Ibu. Kemudian yang nakes ini yang sudah daftar 88.381, submit 47.477, verifikasi memenuhi syarat 13.197, dan tidak memenuhi syarat adalah 398. Berikutnya adalah untuk teknis Bapak Ibu sekalian, yang daftar hingga hari ini adalah 949.997, submit 683.102, verifikasi memenuhi syarat sudah 180.303, dan tidak memenuhi syarat ini sudah ada 8.000. Nah, terkait ini mohon diperhatikan dokumen-dokumennya ya Bapak Ibu sekalian. Ini dokumen-dokumen yang penting sekali untuk Bapak Ibu penuhi ya. Kembali kita tegaskan bahwa ini banyak ditanyakan oleh rekan-rekan, dokumen yang nanti yang akan diverifikasi dan validasi untuk menyatakan Bapak Ibu lulus seleksi administrasi atau tidak adalah dokumen yang ada di bagian poin-poin berikut ini. Ini untuk guru Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 ya, semuanya wajib. Kalau untuk teknis dan nakes nanti ada tambahannya. Pertama yang mau kita sampaikan ya adalah untuk dokumen nih yang Bapak Ibu sekalian setelah unggah bisa dilihat dan ternyata tidak terbaca, Bapak Ibu tidak bisa menghapus ya di sini, tetapi Bapak Ibu bisa unggah ulang. Nah, nanti unggahan yang terakhir yang akan dimasukkan di sini otomatis ya Bapak Ibu. Nah, ini semuanya diperhatikan betul ya, masing-masing ukurannya, kemudian ketentuan sesuai dengan surat edaran yang disampaikan oleh daerahnya. Utamanya Bapak Ibu sekalian adalah terkait dengan format surat lamaran, kemudian juga pas foto ya. Ini yang juga harus kita perhatikan sesuai dengan ketentuan. Nah, kita akan bahas satu persatu penyebab TMS-nya seorang peserta di seleksi P3K 2024. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut nih, kalau menurut Bapak Ibu penting untuk di-share, mohon bantuannya di-share ya Bapak Ibu sekalian agar informasi ini tersampaikan kepada rekan-rekan yang lain. Itu ya Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa nanti seleksi administrasi akan dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 29 Oktober. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah resum, nah Bapak Ibu sudah akan mulai diperpal oleh panitia. Panitianya itu sendiri adalah pusat dibantu dengan admin dari Pemkap ya, BKPSDM atau BKD-nya. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan pengumuman hasil seleksinya nanti direncanakan di 30 Oktober sampai 1 November, ada 2 hari. Di sini kita akan bahas poin yang kedua adalah bentuk-bentuk hasil seleksi administrasi. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu nanti lulus administrasi maka pernyataannya seperti ini ya, seleksi administrasi, selamat Anda lolos tahap administrasi berkas. Jadi kalau sudah lolos seperti ini, maka Bapak Ibu tinggal menunggu pencetakan kartu ujian. Di mana nanti pencetakan kartu ujian itu sudah memuat jadwal dan tempat Bapak Ibu ujian tiloknya sesuai dengan yang Bapak Ibu pilih gitu ya. Nah, ini beberapa Bapak Ibu sekalian yang akan kita sampaikan penyebab-penyebab TMS yang mana ini bisa Bapak Ibu cek untuk bisa diperbaiki sebelum tentunya resum ya. Mungkin sebentar lagi Bapak Ibu udah mulai akan resum. Yang pertama untuk seleksi administrasi, ini hasil tidak lulus atau TMS. Mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Maka selalu kita rekomendasikan Bapak Ibu sekalian ya, petunjuk dan aturan dari BKN itu kemudian juga harus disesuaikan dengan petunjuk dari BKPSDM atau BKD-nya.
siapa tahu ada tambahannya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah alasan TMS dari verifikator foto tidak diperbolehkan melewati bagian dada dan tidak boleh terlihat tangan. Ini satu catatan kepada Bapak Ibu, yang mana fotonya adalah latar belakang merah. Kemudian yang paling amannya adalah menggunakan baju warna putih. Yang kedua yang juga menyebabkan seseorang nanti gagal di seleksi administrasi atau TMS adalah, ini Bapak Ibu sekalian, alasan TMS dari verifikator surat lamaran tidak sesuai dengan persyaratan, yaitu yang bersangkutan menggunakan huruf kecil, sedangkan dipersyaratkan harus menggunakan huruf balok. Nah, terkait ini Bapak Ibu sekalian, memang seperti disampaikan tadi, harus kita kembali menyesuaikan ke surat edaran dari daerah kita masing-masing. Ada daerah-daerah yang mewajibkan surat lamaran itu ditulis tangan, ada juga daerah yang mensyaratkan itu cukup diketik saja, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita tentu harus mengikuti apa yang disampaikan oleh daerahnya, merupakan panitia lokal. Itu yang kedua ya, dimana disebutkan di sini surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditantangani dan dibubuhi materai alasan TMS surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan atau tidak sesuai ketentuan. Ini yang kedua. Yang ketiga yang juga bisa merupakan penyebab TMS adalah, ini Bapak Ibu, scan KTP tidak jelas tanggal pada surat lamaran dan surat pernyataan tulis tangan. Nah, ini tadi mungkin kalau jenisnya ini ya bergantung daerah. Nah, di sini yang menyebabkan TMS adalah surat lamaran yang diketik komputer dan ditangani di atas materai. Nah, itu ya Bapak Ibu, tidak sesuai katanya. Jadi sekali lagi kita tegaskan, dicek dulu Bapak Ibu apakah bisa terbaca dengan baik gitu kan. Karena itu juga bisa menyebabkan Bapak Ibu nanti TMS. Walaupun seperti disampaikan, untuk seleksi P3K ini barangkali Bapak Ibu sudah cukup berpengalaman ya dalam hal melengkapi berkas. Tidaklah seketat seperti CPNS ya Bapak Ibu. Karena kalau P3K ini peraturannya agak lebih longgar karena Bapak Ibu sekalian adalah honorer yang akan diangkat gitu. Nah, yang berikut yang juga bisa menyebabkan TMS Bapak Ibu sekalian adalah ini ya, alasan TMS dari verifikator rasio pas foto tidak sesuai ketentuan. Ini juga menjadi perhatian kepada Bapak Ibu. Rasio pas foto itu adalah 4x6 atau 720x 1080 pixel ya. Disebutkan sini syarat administrasi yang tidak terpenuhi. Pas foto format terbaru berlatar belakang warna merah. Alasan TMS ukuran atau rasio foto tidak sesuai ketentuan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang juga bisa menyebabkan TMS Bapak Ibu sekalian adalah ini dokumen KTP tidak valid ya. Ini juga bisa menyebabkan apabila kemudian KTP-nya tidak terbaca dengan benar dan baik. Untuk itu Bapak Ibu harus cek dulu ya. Disebutkan kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil, bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. Alasan TMS, kartu tanda kependudukan atau identitas kependudukan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Itu. Selanjutnya yang juga bisa menyebabkan TMS adalah ini pas foto tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan instansi. Nah, ini mengacu kepada surat edaran daerahnya ya Bapak Ibu. Ini mungkin juga adalah sama seperti tadi, harus kita sesuaikan dengan surat edaran daerah masing-masing. Yang berikut adalah yang juga bisa menyebabkan TMS, ini surat pernyataan dan surat lamaran tidak ditulis dengan tangan. Nah, ini mungkin sesuai dengan daerah masing-masing, tapi penyebab lainnya adalah surat keterangan bekerja fotokopi. Jadi harus yang asli ya Bapak Ibu. Jangan dibuat fotokopi. Itu alasan TMS lainnya. Selanjutnya yang juga bisa menyebabkan TMS adalah terkait dengan pakaian juga Bapak Ibu sekalian yang dipoto. Di sini sebutkan pakaian yang digunakan tidak sesuai ketentuan. Itu juga bisa menyebabkan TMS. Ini saya sampaikan karena memang masih ada nih batas waktu yang cukup panjang. Sebelum Bapak Ibu resum sebaiknya dilihat dulu ya Bapak Ibu, sehingga kemudian Bapak Ibu tidak ragu. Nah, barangkali ini informasi yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.